بلغ من رسول الله في شيء. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha mastata'tum kama qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin, jamaah Jumat Masjid Al-Mukhlis rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik dan di tempat yang insya Allah membawa rahmat dan berkah ini, marilah kita sama-sama mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya berupa nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita. Saat ini kita kembali dapat memenuhi panggilan ilahi, melaksanakan kewajiban kita menunaikan ibadah sholat Jumat. Semoga langkah kita menuju tempat ini berada dalam rahmat dan ridha Allah, serta menjadi tambahan pundi-pundi amal soleh bagi kita semua. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada panutan kita dalam meniti kehidupan kita di dunia menuju kehidupan kita di akhirat, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga tercurah kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya serta kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah dan mutabah kepadanya hingga yaumil akhir kelak. Selaku khotib pada kesempatan ini, saya berwasiat untuk diri sendiri tentunya dan untuk jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kita diingatkan terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa bertakwa kepadanya. Ingat Al-Quran surat An-Nisa ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullaha al-ayat. Kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu dan kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwa takwa adalah wasiat Allah, wasiat rasul-rasulnya, dan wasiat orang soleh untuk sahabat-sahabatnya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Akhir-akhir ini kita diingatkan kembali dengan peristiwa besar, yaitu banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, dan di tempat-tempat lainnya di wilayah Republik Indonesia ini. Kejadian tersebut telah merenggut korban jiwa yang tidak sedikit. Kejadian yang memilukan ini diperparah lagi dengan ulah oknum pejabat kita. Di antara mereka ada yang saling menyalahkan dan saling lempar tanggung jawab. Bahkan di antara mereka ada yang membuat konten-konten pencitraan di media sosial. Masya Allah, sangat ironis memang. Di saat mereka sedang tertimpa musibah, ada anak yang dipisahkan dengan orang tuanya
tetangga yang satu dipisahkan dengan tetangga lainnya. Gara-gara musibah yang terjadi, lenyap dan hilanglah pertalian saudara yang selama ini mereka bina. Sekali dua uang mereka kumpulkan untuk menumpuk harta dan kekayaan, mulai kendaraan roda 2, roda 4 dan seterusnya, hilang lulu lantak dalam sekejap. Halaman rumah yang asalnya indah, ditumbuhi pepohonan dan rumput menghijau dan taman asli indah dan menawan, menjadi rusak dalam sekejap, sirna berganti dengan lumpur kuning kecoklatan, bahkan hitam-hitaman pekat. Innalillah. Tidak berhenti sampai di situ. Dari atas bukit pun seolah air tidak mau datang sendirian, akan tetapi air bah datang dengan membawa kawan-kawannya berupa sampah asing, berupa material gelondongan kayu yang berjibun banyaknya, isak tangis jeritan dan tangisan serta permintaan tolong pun terdengar di mana-mana. Anak kecil yang mencari ibunya, hewan ternak seakan tak mau ketinggalan dan seolah tak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Ya Allah, ya Rabb, dosa apa yang telah mereka kerjakan? Sungguh mereka adalah hamba-hambamu yang tidak berdosa. Namun dosa-dosa para pengasalah yang adalah membangga-banggakan dengan dosa-dosanya, dosa dan keserakahan mereka lah yang telah menghancur lantakkan alam semesta beserta pernak-pernik keindahan di dalamnya. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Mari kita perhatikan firman Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat ke-41 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul azim. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan manusia. Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran surat Ar-Rum ayat 41. Masyaallah muslimin jamaah Jumat Masjid Al-Muflis rahimakumullah. Telah terlihat kerusakan di daratan, dan lautan, seperti kekeringan, minimnya hujan, banjir bandang, gunung meletus, penuhnya dunia dengan asap serta mewabahnya berbagai penyakit di mana-mana. Yang semua itu disebabkan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia agar mereka mendapatkan hukuman dari sebagian perbuatan mereka di dunia, supaya mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepadanya. Dengan meninggalkan kemaksiatan, selanjutnya keadaan mereka akan membaik dan urusan menjadi normal kembali. Di dalam tafsir Kementerian Agama disebutkan, apabila pada ayat-ayat sebelumnya Allah menjelaskan sifat buruk orang musyrik Mekah yang menuhankan hawa nafsu, melalui ayat ini Allah menegaskan bahwa kerusakan di bumi adalah akibat mempertuhankan hawa nafsu. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, baik kota maupun desa, disebabkan karena perbuatan tangan manusia yang dikendalikan oleh nafsu dan jauh dari tuntutan fitrah. Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari perbuatan akibat buruk mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar dengan menjaga kesesuaian perilaku dan fitrahnya. Perbuatan buruk manusia akan mendatangkan azab
sebagaimana azab yang telah menimpa umat-umat terdahulu. Azab itu juga akan datang kepada umat-umat di masa sekarang ini maupun yang akan datang sebagai sunnatullah jika mereka memiliki karakter sama. Karena itu, katakanlah wahai Nabi, kepada siapa saja yang meragukan hakikat ini, bepergianlah di muka bumi, di mana saja yang bisa kamu jangkau. Lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu yang dihancurkan akibat perilaku buruk mereka. Itu semua karena kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah dan menuhankan hawa nafsu. Masyarul muslimin rahimakumullah. Tentu sebagai orang yang beriman, kita harus memahami bahwa kita diciptakan sebagai manusia mengemban tugas sebagai khalifah fil ardh, penjaga, pemelihara, dan pelestari bumi. Manusialah yang harus menjaga keseimbangan alam yang berkelanjutan dengan mewujudkan lingkungan hidup yang lestari untuk kemaslahatan umat. Ada tugas mulia yang harus kita tunaikan. Setiap penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kebutuhan manusia harus mengedepankan kelestarian, kesejahteraan, dan kemakmuran, dan harus memikirkan masa depan untuk generasi berikutnya yang bersifat global. Kebersamaan dengan konsep gotong royong, saling melengkapi, saling memberi, dan tentu saling tolong menolong. Mari kita perhatikan dalam surat yang lain. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Shadaqallahul azim. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pada surah Al-An'am ayat ke-165, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta dan menjadikan manusia sebagai pemimpin serta penguasa di bumi, meninggalkan derajat dari segi kepintaran, kekayaan, meninggikan derajat dari segi kepintaran, kekayaan, dan ketakwaan, dan sebagian manusia untuk menguji atas apa yang Allah karuniakan. Allah juga akan menghukum manusia yang melanggar garis batas larangan dan melepas tanggung jawabnya sebagai penguasa serta pemimpin. Namun Allah mengampuni segala kesalahan dengan sifat penyayangnya. Kerusakan lingkungan dan ancaman krisis iklim global karena adanya salah satunya pemanasan global adalah kerusakan yang diperbuat oleh manusia. Jika melihat ancaman krisis iklim yang sudah di depan mata, hal ini karena kegiatan eksploitasi yang terus berlanjut dari waktu ke waktu. Krisis iklim juga dapat dikaitkan sebagai salah satu bentuk ayat kauniyah yang harus ditafsirkan melalui pengkajian secara menyeluruh mengenai ayat kauniyah sebagai penghubung dan ayat kauniyah sebagai dasar yang hakiki. Kaum muslimin rahimahumullah. Manusia yang hidup di zaman sekarang ini menjadikan barometer dalam menilai hal-hal yang terjadi di sekitarnya dengan perkara-perkara lahir yang nampak dalam pandangan mereka sebagai akibat dari kuatnya dominasi hawa nafsu dan kecintaan terhadap duniawi dalam diri mereka. Mereka lalai dari memahami hakikat semua kejadian tersebut karena mereka tidak memiliki keyakinan yang kokoh terhadap perkara-perkara yang gaib atau yang tidak nampak dan lupa pada kehidupan abadi di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya
wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia, sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Quran surat Ar-Rum ayat 7. Masyarul muslimin rahimakumullah. Marilah kita belajar dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di bagian-bagian bumi, utamanya bumi di Nusantara ini, dan berusaha mengambil iktibar pembelajaran dari peristiwa tersebut. Semoga kita mau dan mampu mentadabburkannya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Demikianlah khutbah sederhana ini. Moga-moga ada manfaatnya untuk kita semua. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bi ayyakum bima fihi minal Qur'anil azim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas ittaqu fima amar wantahu ammana wa'lamu anna wa amarakum bi amrin 'azim amarakum bis sholati wa salami ala nabiyil karim wa qala ta'ala inna wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i min wal mat. Allahumma ij'al Islam wal muslimin wa adri syirka wal musyrikin wansur man nasaruddin wahdul man khadal muslimin wa damir a'da'ad-din wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dfa'anal bala wal waba wal jalajil wal mihad wa su'al fitnati ma yara minna wa ma batan an qaryatina hadi air pau wa an baladina Indonesia ama wa sa'iril buldani muslimin ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhirata allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah inna wa ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurul 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.